Nah, izinkan saya mengambil judul Outlook Update dan Outlook Ekonomi Indonesia 2025. Kenapa update? Karena saya juga akan membahas beberapa poin terkait apa yang terjadi selama setahun terakhir gitu ya. Dan tentu ke depan seperti apa. Tapi dengan subtitle yang menurut saya pertanyaan yang sangat relevan ya. Tumbuh tapi tidak sejahtera. Nah, itu pertanyaan yang akan saya coba jawab dan kita bahas di hari ini gitu ya. Ini pertanyaan kita untuk konteks ke belakang juga kira-kira ke depan bakal seperti apa gitu kira-kira. Nah, kalau untuk Outlook kebetulan slide selanjutnya itu hari Senin itu Bank Dunia baru merilis Indonesian Economic Prospect terkait di mana di dalamnya ada outlook sampai tahun 2027 apa yang terjadi dengan ekonomi Indonesia dalam konteks ekonomi makro. Dan kalau kita lihat di sini itu nampaknya ke depan dari mulai 2025 itu diproyeksi perekonomian kita itu 5,1%, sementara di tahun 2024 5,0%, dan ke depan segitu-segitu aja. Juga dari inflation itu basically sih menunjukkan bahwa Bank Indonesia memang relatif bagus dalam mengelola kebijakan moneter, terutama inflation targeting framework, di mana inflasi akan terjaga di angka 2,5%. Fiscal balance juga deficit spending tentunya akan sekitar segitu, ya 2,5, 2,6, 2,7%. Akan ada sedikit expansion sedikit fiskal, tapi tidak banyak menurut saya. Juga terkait current account balance juga akan ada forecast untuk agak menurun gitu, ke arah defisit gitu ya, yang diikuti oleh non-foreign direct investment. Hal ini itu menurut Bank Dunia itu untuk ke depan itu ada dua hal yang harus dipertimbangkan ke depan, ada sifatnya upside risk dan downside risk. Di mana upside risk itu ada beberapa partner dagang yang akan cukup recover karena mungkin geopolitik lumayan, walaupun masih riskan, masih ada potensi perbaikan. Lalu akan ada commodity price yang mungkin akan meningkat sedikit. Indonesia salah satu negara yang kalau komoditas misalkan energi itu ya itu meningkat, itu biasanya kita mendapat sedikit windfall. Ini sesuatu seperti apa namanya? Buat saya ini seperti candu gitu ya. Bagus gitu ya, tapi tidak terlalu bagus kalau kita terlalu tergantung. Nah, cuman ke depan ada untuk dalam konteks domestik itu ada sedikit reform implementation yang mungkin agak delay karena pergantian ke pemerintahan gitu ya. Kita banyak nomenklatur baru ya dalam kabinet. Juga ada trade fragmentation mungkin ya karena ada trade war misalkan ya antara China dan US, dan geopolitical tension juga kayaknya belum mereda gitu. Secara ringkas intinya apa kalau saya lihat, intinya ke sana akan SOS, same old story. Jadi artinya what happened in the last 2 or 3 years, impresi kita ke depan juga nanti ya akan seperti itu gitu loh. Nah, selanjutnya. Nah, kalau ingin ngelihat konteks ekonomi dunia juga ini mirip-mirip ya seperti apa yang disampaikan oleh Bank Dunia juga. Ini adalah dari WMF. Itu global growth prospect memang agak sedikit strong gitu ya. Di 3,2% gitu ya. Tapi ada pertumbuhan yang melambat di European countries dan beberapa negara emerging. Nah, ini menarik ya. Di Asia itu akan agak positif karena artificial intelligence boom, ya, AI boom. Jadi apa yang kita lakukan di ChatGPT itu ongkos computingnya itu mahal. Karena memerlukan prosesor yang tinggi. Makanya Nvidia itu meningkat. Dan sehingga elektronik yang mensuplai AI computing ini itu booming. Dan banyak di Asia terutama Taiwan gitu, dan Cina. Sayangnya kita bukan negara yang terkena dampak positif karena kita tidak punya banyak industri yang terkait. Lalu kalau secara global inflation diharapkan untuk agak menurun, berarti ini baik juga buat kita karena kita salah satu negara yang
net importing, terutama food ya. Jadi inflasi global itu relatif ya, untuk food itu, kalau food itu baik buat kita gitu ya. Kalau tidak terlalu tinggi gitu ya. Tapi kalau komoditas kita diuntungkan. Lalu ada geopolitical tension nanti masih ada ya. Lalu slower recovery di Cina. Nanti kita lihat pertumbuhan ekonomi Cina itu semakin lama ke sini semakin melambat ya. Lalu tentu rising protectionism karena Donald Trump jadi presiden lagi gitu ya. Lalu yang terakhir nih yang menarik, sectoral and regional shift. Jadi ternyata tertiarization, jadi ekonomi fokusnya lebih ke sektor jasa itu udah mengglobal gitu ya. Sehingga manufacturing yang diharapkan jadi driver economic growth Indonesia misalkan ya oleh teman-teman di pemerintahan itu masih remain under pressure. Nah oleh karena itu negara yang bisa mengambil manfaat itu adalah negara yang diversify ekonominya, terutama kalau dia high tech gitu. Nah sayangnya kita mungkin belum sampai ke sana. Selanjutnya, nah ini saya ingin di slide selanjutnya saya ingin memperlihatkan sesuatu yang mungkin jarang dibahas ya oleh para teman-teman di ekonom. Ya ini adalah kalau kita baca ya, ini judulnya ada tahun ya 2020, 2021, 2022, 2023. Itu sumbu horizontalnya itu bukan tahunnya. Itu sumbu horizontalnya adalah kapan itu di forecast. Gitu. Kapan itu di forecast. Jadi contoh misalnya, tahun 2000 di April dulu misalkan di April 2020 gitu ya, di gambar yang judulnya 2021. Di April 2020 IMF memforecast ekonomi Indonesia 8% di tahun 2021, di tahun April 2020. Kemudian 6 bulan kemudian dia merevisi growth-nya downward menjadi 6. Tahun 2021 merevisi lagi menjadi kurang dari 4. Akhirnya aktualnya itu kurang dari 4. Ya, aktualnya. Jadi kalau yang aktual itu yang digarisi. Cuman mohon maaf tidak semua aktual sebenarnya ya. Karena yang aktual itu baru sampai 2023. Yang bawah itu belum aktual, masih forecast terbaru. Gitu. Nah, contoh lagi misalkan untuk tahun 2024 sebenarnya di Juni 2022 itu IMF itu memforecast tahun 2024 itu 5,8 loh. Sampai 6%. Tapi faktanya ternyata 5,0. Ya, sekarang diprediksi beberapa 5,0 sama 5,1. Tahun 2025 di Juni 2022 itu IMF memforecast ekonomi Indonesia itu 5,4%. Tapi ternyata faktanya nanti lama-kelama dia downward forecast menjadi 5,1. Ini apa yang kita bisa simpulkan dari ini? Semakin ke sini IMF itu merevisi downward ekonomi Indonesia. Itu artinya kita itu downgrade gitu loh dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Jadi apa yang terjadi ke depan itu dianggap memperburuk ekonomi Indonesia gitu oleh IMF yang melakukan forecast ini. Jelek enggak? Jelek karena ketika IMF pada waktu itu melakukan forecast itu tinggi. Kenapa tinggi? Salah satunya adalah momentum recovery dari krisis COVID gitu loh. Nah, contoh misalnya, mungkin untuk yang gambar terakhir ini menarik karena tadi Pak Indra bilang 0 dan 8 ya. Itu tahun 2027 pemerintah itu mentargetkan 8% growth. Nah, cuman kita lihat sampai detik ini Oktober 2024 IMF masih memforecast 5%. Ya, jadi berat jamnya gitu. Nah, dalam konteks ini mungkin Anda bisa berpikir, Pak Arief harus lihat comparable dengan negara lain dong. Oke, di slide selanjutnya itu saya bandingkan dengan apa yang dilakukan di IMF terhadap forecast ekonomi global ya, dunia. Nah, ada yang menarik di sini. Ternyata polanya sama. Jadi bukan hanya Indonesia berarti yang mengalami revisi downward forecast. Tetapi ada tapinya. Tetapi lihat gapnya. Jadi revisi yang dia lakukan terhadap Indonesia itu gapnya lebih besar daripada revisi yang dilakukan terhadap ekonomi global. Gitu. Ya. Jadi artinya apa? Artinya pemulihan ekonomi Indonesia itu relatif dianggap lebih lambat dari rata-rata dunia. Gitu. Silakan lihat aja misalkan di tahun 2024 itu lihat gapnya. Ya. Di 2024 itu untuk proyeksi 2024 maksud saya itu Februari 2022 itu
gap kita masih tinggi. Sementara dunia itu nggak begitu, ya, gapnya nggak begitu. Jadi bahkan di tahun 2021, lihat di 2021, pertumbuhan ekonomi global itu di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jarang sekali itu. Biasanya pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Jadi pemulihan ekonomi Indonesia relatif lebih lambat dari rata-rata dunia. Sehingga implikasinya di slide selanjutnya, slide selanjutnya kelihatan bahwa ketika ini ada Jabar, kebetulan kan Jabar adalah konteks Jabar tuh. Jabar tuh dulu selalu lebih tinggi dari Indonesia, ya, pertumbuhan ekonominya. Sekarang mirip, sama. Jadi ada pergeseran gitu untuk Jawa Barat. Tapi yang ingin saya sampaikan di data ini adalah lihat ketika keempat ekonomi ini kolaps di pertumbuhan ekonominya di COVID. Kolapsnya sama, nggak jauh-jauh dari -5. Ya. Tetapi reboundnya beda. Cina itu rebound sampai ke hampir mendekati 20% di kuartal 4 2021. Amerika itu rebound sampai di atas 10% di kuartal akhir 2021 kalau tidak salah. Tapi lihat Indonesia dan Jawa Barat tidak pernah mengalami rebound sebesar itu gitu. Padahal secara natural ini diperlukan kalau kita mau full recovery gitu loh. Nah, lihat slide selanjutnya. Nah, lihat Cina, lihat US. Slide selanjutnya, maaf. Ya. Lihat Cina, lihat US. Kalau Cina akibat rebound yang tinggi itu, dia akhirnya bisa mengembalikan level GDP-nya ke tren sebelum krisis, garis putus-putus. US juga garis putus-putus. Indonesia enggak pernah. Ya. Gitu loh. Jadi gap itu terus ada. Dan kayak, apalagi sekarang di bawah 5 growth-nya, jadi agak melambat lagi tuh. Nah sehingga apa? Indonesia itu nampaknya sudah kehilangan momentum untuk full recovery. Ini implikasinya apa? Ini yang orang sering underestimate implikasinya. Kenapa? Karena artinya kalau ada gap itu masih terus-menerus ada gap itu, artinya ekonomi kita tidak full power jalannya. Maksudnya tidak full power apa? Maksudnya output tidak digunakan secara optimal atau bahkan menganggur. Itu. Nah ini penting. Nah implikasinya itu, artinya ya itu tadi mungkin tenaga kerja ada yang nggak kepake dan lain-lain. Nah selanjutnya, nah sekarang mungkin pertanyaannya adalah Pak Arief, kalau betul ekonomi kita banyak yang menganggur, ini kenapa misalkan data ini menyatakan labor force participation kita itu the highest ever, baik di Jawa Barat maupun di Indonesia. Ini yang gambar itu labor force participation. Jawa Barat itu masih lebih rendah daripada Indonesia sebenarnya. Ini PR juga nih buat Jawa Barat ya. Labor force participation Jawa Barat masih lebih rendah dari Indonesia, tapi trennya sama. Labor force participation kita meningkat. Jadi orang berpartisipasi dengan kerja terus semakin lama semakin meningkat, dan unemployment rate juga decline selama 5 tahun terakhir. Jadi krisis COVID itu nampaknya kalau dari segi unemployment rate itu agaknya sudah mereda. Sepertinya sudah kembali ke level. Jadi pengangguran kita itu udah mengalami perbaikan. Terus kenapa kok masih kita perlu khawatirkan gitu. Nah ini dia, membaca data itu, jadi kita berbicara tanpa data hina ya, tapi menganalisis data dengan tidak kritis itu jauh lebih hina juga misalnya. Nah ini kita harus kritis. Unemployment rate itu dihitungnya kan sederhana. Jadi kalau Bapak selama seminggu terakhir bekerja minimal sejam aja, 1 minggu Bapak masuk tidak penganggur gitu loh. Itu kan sangat standarnya jelek banget ya gitu loh. Jadi yang terjadi adalah Bapak Ibu lihat, ya. Lihat yang kanan, kiri itu adalah grafik mereka yang bekerja di sektor basically formal, ya, sektor yang formal. Terus yang bawahnya itu adalah informal, terutama yang biru tua itu unpaid and contributing family workers. Ini untuk Indonesia ya. Ini artinya apa? Artinya growth-nya tidak balik ke level tren awalnya untuk yang formal. Jadi pekerjaan itu dia bekerja, tetapi dia tidak di bekerja formal, gap-nya tinggi. Jadi ini dalam bahasa ekonomi saya sampaikan, Indonesia itu sekarang selama 5 tahun terakhir itu kapasitas penyerapan tenaga kerja formalnya itu 10% di bawah normal. 10% di bawah normal. Atau kalau hitungan saya di tahun 2023 saja itu ada 6 juta orang, ya, 2 juta dari Jawa Barat,
ada 6 juta orang yang seharusnya kalau dalam kondisi normal dia masuk ke kerja formal, tidak bisa. Gitu loh. Nah, lihat Jawa Barat sebelahnya. Ini Jawa Barat, sebelumnya. Jawa Barat sebelahnya. Itu yang biru itu formal, pekerja formal. Itu sekarang 11.000, sementara yang informal 13.000. Seharusnya itu dia jauh lebih tinggi dari itu kalau kondisi normal. Jadi ada selisih 2 juta itu. Selisih 2 juta. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya betul pengangguran kita itu menurun, tetapi dia bekerja di sektor informal banyaknya. Nah, ini jelas berbahaya. Kenapa berbahaya? Nah, slide selanjutnya. Ini selama 2019 ke 2024 itu penurunan upah real pekerja terjadi di hampir semua sektor. Apa itu penurunan upah real? Kenaikan upah dikurangi kenaikan biaya hidup. Gitu. Misalkan untuk sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi itu selama 5 tahun itu daya beli kita udah tergerus 16%. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kok saya nggak sejahtera, ya iya, gitu. Dibanding dulu naik gaji naik, cuman tidak bisa membarengi. Kenapa? Ya either inflasinya ketinggian atau kenaikan gajinya kekecilan. Yang terjadi apa? Kenaikan gajinya kekecilan karena inflasi nggak begitu tinggi. Gitu. Ini terjadi di semua sektor penurunan upah real. Kementerian Keuangan itu agak protes ketika saya bilang atau kita bilang bahwa daya beli menurun karena mereka lihat konsumsi kok resilience katanya. Konsumsi naik terus Pak. Terus saya bilang kalau kita ada 2 indikator, yang satu upah real, yang satu konsumsi, mana yang lebih ideal untuk menunjukkan daya beli menurun? Saya bilang jangan konsumsi karena kalau konsumsi bisa pinjol. Gitu loh. Mending jelas-jelas upah real dong, bukan konsumsi. Kalau menggunakan data konsumsi untuk mempertahankan ide bahwa tidak ada penurunan daya beli, I think that's wrong. Gitu loh. Karena konsumsi bisa minjem gitu loh. Kalau ini nggak bisa. Ya. Selanjutnya, sehingga apa yang terjadi di Indonesia selama ini real wage dari pekerja-pekerja lainnya, ada farmer turun, construction turun, tapi yang menarik yang sebelah kirinya. Yang sebelah kirinya itu menunjukkan, jadi GDP kita naik, ya, GDP per kapita kita naik, tapi real wage jauh lebih pelan. Ini indikasinya apa? Kok bisa? Kenapa kok bisa? Ada pertumbuhan ekonomi naik, tetapi upah real tidak naik. Kenapa? Sederhana, karena GDP kontribusinya disumbang oleh 2 faktor produksi, tenaga kerja dan non tenaga kerja. Non tenaga kerja emang siapa? Ya kapital, ya profit, gitu loh. Jadi artinya kalau GDP itu kan income rata-rata, gitu. Kalau upah itu bagian komponennya, gitu. Nah, artinya kalau bagian komponen upahnya dia lebih pelan dari GDP-nya, berarti yang non upahnya itu naik lebih besar daripada GDP-nya. Ya, kapitalis berarti earning-nya meningkat jauh lebih tinggi daripada GDP, itu jelas. Itu udah matematika sederhana. Itu yang terjadi. Nah, ketika kita bicara apakah pertumbuhan ekonomi ini meningkatkan kesejahteraan, secara rata-rata iya meningkatkan kesejahteraan. Tapi apakah kalau pertanyaannya saya rubah, apakah meningkatkan kesejahteraan kebanyakan orang? Jawabannya ya enggak. Karena kebanyakan orang buruh, kebanyakan orang tenaga kerja yang ada di ruangan ini semua tenaga kerja, gitu loh. Siapa yang punya batu bara di sini? Tambang batu bara? Enggak ada. Mudah-mudahan ada, amin. Saya asumsikan tidak ada, gitu loh. Siapa yang punya nikel? Siapa yang punya? Enggak ada, gitu loh. Hampir semua orang di Indonesia adalah tenaga kerja. Jadi kalau ini yang terjadi, berarti pertumbuhan ekonomi itu belum tentu meningkatkan kesejahteraan, gitu loh. Nah, selanjutnya, ada satu fakta lagi yang menurut saya menarik, gitu ya, adalah dalam ekonomi itu ada hukum Engel. Hukum Engel itu bilang kalau kita semakin kaya, proporsi belanja untuk spending, untuk makanan itu akan berkurang, gitu loh. Nah, ini membuktikan yang gambar kiri itu loh. Dari data Mandiri Institute, itu proporsi belanja kebutuhan sehari-hari itu proporsinya meningkat. Bukan berarti nilai nominalnya meningkat, karena kalau beras masa sih mau naik jadi 1 kilo, 2 kilo gitu kan, tetap aja 1 kilo gitu ya berasnya. Tetapi proporsi dalam spending kita dia meningkat, artinya apa? Artinya ya total belanjanya berkurang dong, ya jelas itu. Jadi dia mengurangi konsumsi nonton bioskop, mengurangi konsumsi jalan-jalan,
sehingga proporsinya itu berkurang. Ini data real dari data retail berbagai bank, ini salah satunya Mandiri Institute. Nah yang menarik, yang terakhir, data dari PLN itu menunjukkan pertumbuhan year on year konsumsi listrik itu juga berkurang. Slowing down konsumsi listrik. Kalau konsumsi listrik sudah dikurangi, ekonomi tidak baik-baik saja. Gitu. Ya. Dan juga beberapa indikator lain seperti indeks keyakinan konsumen juga dalam kondisi rendah, dan PMI Manufaktur Indonesia gitu yang menunjukkan geliat aktivitas sektor manufacturers itu juga negatif di bawah 50 di kuartal terakhir. Oke, selanjutnya apa penyebab utamanya itu yang terjadi? Saya kira karena struktur pertumbuhan ekonomi kita yang dalam beberapa tahun belakangan itu berat ke sektor-sektor yang padat modal atau padat sumber daya. Kalau Bapak Ibu lihat selama beberapa tahun terakhir itu yang grow banyak itu sektor pertambangan, metal, manufacturing pengolahan mineral, ya. Lalu information communication, itu sektor yang sangat capital dan skill intensif, gitu ya. Untuk Indonesia seperti itu. Sementara sektor yang di mana banyak orang bekerja, misalkan wholesale and retail trade itu dia bahkan sempat negatif, gitu. Ya, ini untuk Indonesia. Yang kanan untuk Jawa Barat. Jawa Barat itu juga manufacturing basic metal cukup tinggi. Tekstil relatif agak rendah, ya, walaupun agak membaik sekarang. Tapi sorry ini bukan Jawa Barat, ini Indonesia, maaf. Indonesia tapi quarterly, sementara yang kanan Indonesia annually, ya, gitu tuh lihat. Nah selanjutnya, ini kemudian menjadi yang heboh viral itu, ini menyebabkan kita jadi heboh itu. Kelas menengah kita kolaps katanya, ya. Nah kalau saya ngelihat justru dari kacamata yang berbeda, ya. Pemerintah selalu mengambil argumen ekonomi agak baik-baik aja karena melihat kemiskinan itu masih menurun. Lihat ya, 9,03% menurun. Ya. Tetapi masyarakat galau karena katanya kelas menengah juga menurun. Jadi kelas menengah, kalau kita lihat dari 2019 ke tahun 2024, itu kelas menengah itu berkurang sampai 9 juta orang. Ya, 9 juta orang. Nah, cuman kalau saya justru ingin membawa Bapak Ibu untuk melihat data yang lain, yaitu rentan miskin. Rentan miskin itu adalah orang yang penghasilannya 1,5 ke bawah dari garis kemiskinan. Jadi kalau garis kemiskinan kita dinaikin 50%, dia rentan miskin. Gitu loh. Angkanya itu meningkat selama 2019 sampai 2024 itu sebesar hampir 12 juta orang. 20 juta orang, gitu loh. Meningkat. Jadi ekonomi Indonesia sekarang itu terjadi di slide selanjutnya. Ya betul. Nih, kalau ada kelas yang kanan, yang kiri, itu selama 5 tahun terakhir itu terjadi collapsing middle class. Kelompok yang lain, kelompok aspiring middle class, kelompok tengah, itu tidak mengalami perubahan berarti, tapi yang rentan itu naik besar. Nah ini kalau secara distribusi pendapatan itu bisa diilustrasikan di bagian yang kanan. Jadi distribusi pendapatan itu sedikit bergeser sedemikian rupa sehingga yang middle class itu berkurang diikuti dengan yang rentan bertambah. Problemnya satu, kok bisa ini kan kok bisa middle class turun, rentan naik ketika pertumbuhan ekonomi 5% positif. Artinya pertumbuhan ekonomi 5% itu rata-rata income orang meningkat 5%, tapi ada penurunan kesejahteraan di beberapa kelompok besar. Yang membuat middle class berkurang itu kan berarti income orang-orang yang ada di situ, yang di sekitar batas itu menurun. Jadi dia pindah kelas gitu loh. Yang asalnya aspiring middle class karena dia menurun, yang ada di golongan itu pindah kelas jadi vulnerable gitu loh. Jadi ada pergeseran ke arah bawah dari income orang gitu loh. Gitu loh. Tapi kenapa secara rata-rata meningkat gitu loh? Kan growth-nya positif. Penjelasan secara matematikanya sederhana. Artinya yang upper class itu naik sampai ke sana ujung foto itu kali. Foto Pak Gibran. Gitu. Ya. Gitu. Jadi itu yang terjadi gitu. Hanya itu penjelasan matematisnya. Gitu. Nah, yang lebih parah adalah di slide selanjutnya.
argumen bahwa kemiskinan kita itu stabil menurut saya sangat debatable. Kenapa sangat debatable? Karena garis kemiskinan kita itu setaranya itu dengan negara-negara termiskin di Afrika. Gitu loh. Ini adalah negara-negara yang garis kemiskinannya sama dengan kita. Mirip gitu ya. Terutama yang merah itu yang lebih tinggi justru dari kita. Jadi garis kemiskinan Pate Gading atau Chad, Nigeria itu lebih tinggi dari kemiskinan Indonesia. Ini sudah memperhitungkan daya beli ya. Sudah memperhitungkan harga-harga. Ya, ini dari World Bank, studi World Bank 2004, ini sudah harmonized poverty line. Jadi udah diharmonisasi gitu loh. Bahkan kalau lihat slide selanjutnya, nah ini sih slide selanjutnya, maaf. Nah, Indonesia itu udah di bawah standar garis kemiskinannya. Padahal income per kapita kita sudah hampir upper middle income country ya. Tapi kita masih di situ. Ini garis kemiskinan. Semakin tinggi kesejahteraan masyarakat, rata-rata income per kapita itu semakin tinggi harusnya garis kemiskinan. Nah, yang menarik adalah coba kita lihat slide selanjutnya. Garis kemiskinan Indonesia itu jauh lebih kecil dari garis kemiskinan Timor Leste. Ya, Timor Leste itu 1,5 kali garis kemiskinan kita. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau seandainya kita menggunakan garis kemiskinan Timor Leste, kemudian mengadopsinya untuk garis kemiskinan Indonesia, maka yang terjadi adalah lihat yang warna hijau. Yang biru itu adalah kalau kita menggunakan garis kemiskinan resmi kita, artinya pemerintah bisa bilang kemiskinan kita secara nasional dari 10 ke 9 membaik sedikit lah. Tapi kalau garis kemiskinan Timor Leste yang kita pakai, itu maka kemiskinan kita selama 5 tahun terakhir itu meningkat dari 30% menjadi 33%. Gitu. Sehingga apa? Sehingga semakin banyak episode yang kita istilahkan sebagai immiserizing growth episode. Apa itu immiserizing growth episode? Kalau kita pakai garis kemiskinan Timor Leste, maka immiserizing growth itu adalah pertumbuhan ekonomi yang menyengsarakan atau pertumbuhan ekonomi yang tidak menurunkan kesejahteraan untuk sebagian besar orang. Itu yang terjadi, itu banyak sekali titik-titik itu. Itu adalah titik-titik, kalau kita plot, itu adalah titik-titik di mana pertumbuhan ekonomi positif, tetapi kemiskinan bertambah, gitu, atau banyak periodenya, gitu, ya. Nah, ya selanjutnya, nah ini sama sih sebenarnya. Jadi pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan kemiskinan. Kalau kemiskinannya kita standarnya diperbaiki, nggak jauh-jauh, ke Timor Leste aja, nggak usah jauh-jauh ke Malaysia, gitu ya. Timor Leste aja. Oke, selanjutnya. Nah, oke, ini hampir di akhir. Apa yang harus dilakukan segera? Ya. Ini juga yang kita coba beberapa kita usulkan di Dewan Ekonomi Nasional dan sebagian besar sih diterima. Salah satunya misalkan tarif listrik diskon itu kita yang usulin, Pak. Yang pertama adalah implikasi aja. Kalau ada pertumbuhan ekonomi positif, sementara sebagian besar orang tidak mengalami penurunan kenaikan kesejahteraan, artinya pertumbuhan ekonomi dinikmati segelintir orang di top. Kalau saya sebagai ekonom, ya sederhana. Ini adalah panggilan azan untuk melakukan redistribusi pendapatan. Gitu loh. Ya. Rising poverty alongside increasing mean income underscore the need for redistribution. Harus ada redistribusi gitu loh, windfall ini. Apa yang dilakukan, Mas? Fiscal measure, cash transfer banyak, diskon listrik, dan juga stimulus-stimulus yang lain. Nah, ini yang kita berhari-hari kita rapatkan di Jakarta, di Dewan Ekonomi Nasional, langsung ke Presiden masuk, ketemu 2 kali Presiden, ketemu Menteri, segala macam ini yang kita push, dan beberapa disetujui. Nah, yang belum menurut saya, merevise garis kemiskinan kita. Kenapa sih Pak, kan itu cuma gimmick? Enggak gimmick gitu loh. Karena kalau garis kemiskinan kita terlalu rendah, kita melakukan early celebration pasti. Wow, fight for poverty has over, gitu kan? Over gimana gitu? Kenapa kalau garis kemiskinan rendah kok orang ketika ada bantuan diskon sembako 1.000 aja ngantrinya sampai ke ujung-ujung, Pak? Beda 1.000 kok gitu loh. Kenapa kalau orang udah sedikit yang miskin, Pak? Kalau Bapak lihat data BPJS, 50% nunggak, Pak. Nunggak 50%, Pak. Jadi orang sakit itu dia harus punya uang 10 juta. Kenapa? Untuk bayar tunggakan dulu. Kenapa nggak bayar tiap bulan? Ada duitnya. Data itu bilang, Pak, itu data. Semua bilang gitu. Terus ini, find the right balance antara UMP. Ini kita rame, ini saya sampai capek Pak ngobrol sama Kementerian dan lain-lain ngebahas UMP. Akhirnya UMP-nya agak mengabaikan rekomendasi kita. Jadi kita tuh mengusulkan 5,5%
untuk minimum wage, tapi jadinya 6,5. Sehingga apa? Sehingga agak kurang balance antara kepentingan labor intensive sektor. Nah, ini yang lagi digodok. Bagaimana caranya supaya labor intensive sektor kita, labor intensive sektor itu masih mempekerjakan lebih dari sekitar 2 juta orang, Pak. Untuk tekstil dan garment doang. Belum untuk sektor yang lain. Nah, ini agak berbahaya karena dikala kita formal sektor, takutnya akibat UMP ini nanti daya beli yang kebetulan tidak akan jadi dipecat meningkat gitu. Tapi jadi kalau ada layoff justru sebaliknya gitu. Jadi daya beli malah drop. Lalu kita usulkan dari awal mendelay contractionary measure seperti menaikkan PPN 12% di-delay. Dari awal kita di-delay. Yang sudah kita berhasil, yang juga kita dari awal diminta untuk ditunda adalah penghapusan subsidi BBM. Awalnya nih Oktober itu sudah ada itu arah itu, saya bilang saya setuju penghapusan subsidi BBM tapi please jangan sekarang deh. Gitu loh. Kenapa? Karena daya beli kita lagi turun. Nah itu akhirnya ditunda oleh Kementerian SDM, oleh Pak Bahlil. Nggak jadi, gitu. Nggak ada lagi itu di agenda. Karena kita dari awal nggak bisa. Gitu. Nah ini yang kita agak rame, 12%. Gitu. Akhirnya ya yang barang mewah aja. Ya, itu. Lalu tentu juga yang dari awal menurut saya harus segera diantisipasi itu jangan sampai ada counterproductive policy. Misalkan yang dari awal kalau PPN dari 11-12, kalau PPN dari 12% diaplikasikan ke sembako, karena awalnya sembako itu tidak ada PPN-nya, jadi kenaikannya itu 10% gitu loh. Nah itu bahaya banget itu, karena kemiskinan langsung naik. Jadi itu juga terjaga. Terakhir, slide terakhir, dalam jangka menengah dan panjang apa? Ini saya singkat aja, tapi ini agak-agak normatif, tapi harus tetap ada di kepala kita. Itu pertama, kita harus meningkatkan kualitas transformasi struktural. Jadi reindustrialization itu kayaknya masih diperlukan untuk apalagi tenaga kerja kita masih banyak. Memang sekarang agak susah gitu loh. Salah satunya mungkin kita mau coba hilirisasi. Tapi hilirisasinya jangan hanya ke mineral, juga ke sektor-sektor lain gitu loh. Terus yang kedua yang sering orang lupakan adalah tersiarisasi juga harus dijaga. Gitu ya. Semua apalagi Jawa Barat itu udah jadi jasa gitu. Nah ini harus difasilitasi. Caranya apa? Caranya memfasilitasi salah satunya ya. Itu adalah dengan mempersiapkan SDM-nya. Nah itu untuk sektor tersier gitu, khusus gitu. Nah detailnya seperti apa nanti kita bahas sama-sama. Yang kedua ini juga sedang saya lakukan. Ini bagian dari tugas saya di Dewan Ekonomi Nasional adalah men-strengthen social protection. Kenapa? Karena Pak Bro itu dia bilang langsung, saya nggak mau. Dan boleh ngusulin BLT, tapi saya nggak mau BLT itu nguap. Dan itu memang terjadi, tidak bisa dibantah. Kalau ada 1 triliun BLT, 500 miliar itu nggak dapat oleh orang yang berhak. Rektor IPB pernah dapat, Pak Faisal Basri pernah dapat. Ya kan aneh gitu loh. Nah ini yang sedang kita kerjakan supaya sekarang sedang ada proses penunggalan data di BPS. Jadi kita harus bikin robust social registry-nya, database-nya, DTKS-nya gitu. 3 kuncinya bagaimana social registry yang baik. 1, dia integrated, mengkombinasikan data-data yang berbeda-beda. Yang kedua, dia interoperable, harus bisa berkomunikasi. Yang ketiga, orang tuh boleh daftar kapan aja. Saya tiba-tiba perlu bayar bansos, daftar aja gitu. Melalui online dia harus jadi. Nah, tapi jangan dilupakan juga jangka panjangnya. Karena apa 2 penyebab bansos kita meleset? 2 Pak. 1, database-nya dia jarang diupdate. Kedua, untuk menentukan orang ini perlu apa enggak, itu pakai model ekonomi regresi. Pakai regresi, Pak. Pakai regresi, ya. Regresi yang R-square-nya 0,5, Pak. Kalau dalam bikin jurnal 0,5 masuk jurnal, Pak. Tapi kalau regresi R-square-nya 0,5 kemudian dipakai untuk memprediksi orang ini perlu dapat bansos apa enggak, ini orang gitu loh. Jadi saya mau bikin artikel The Ethics of R-square gitu ya. Jadi 2 itu penyebabnya. Sehingga apa? Ke depan harusnya kayak di luar negeri. Jadi nggak usah pakai regresi. Lihat orang udah ketahuan dia income-nya berapa gitu. Nggak usah. Sekarang kita nggak tahu harus pakai regresi. Yang ketiga increase tax ratio. Cuman kita sekarang masih semakin negara semakin modern, Pak. Itu pajaknya itu semakin banyak ke direct. Jadi semakin ke income tax. Sementara kita masih push-nya ke indirect aja terus PPN gitu. PPN itu Pak dari segi fungsi fiskal untuk melakukan redistribusi, kan salah satu fungsi fiskal itu melakukan redistribusi, bukan tax revenue, bukan hanya sumber penerimaan, tapi juga redistribusi pendapatan. Itu PPN itu dia pajak barang. Kalau pajak barang itu kita nggak bisa ngontrol siapa yang beli. Emang daging sapi dulu pernah mau dipajak karena mewah katanya. Mewah kata siapa? Orang tukang bakso nggak pakai daging sapi. Emang peternak sapi
akan kena juga, dia bukan orang miskin. Nah itu susah, jadi harus pajak orang, bukan pajak barang. Itu loh yang kalau kita mau menjadi negara modern. Dan kadang-kadang Kementerian Keuangan juga suka double standar, Pak. Ketika bicara subsidi barang, dia bilang begini, subsidi itu orang, jangan barang, gitu loh. Tapi ketika bicara pajak barang, enggak. Gitu. Harusnya pajak itu orang, jangan barang. Itu juga harus jangan double standar. Itu saya sering kritik itu. Jangan double standar. Pajak itu negatif subsidi, subsidi negatif pajak, hanya beda tanda aja, gitu. Terus, nah yang belum juga yang keempat, kita harus punya roadmap. Kalau uang kita udah banyak, nanti mau diapain? Dan khususnya kita harus semakin mengenhance social spending. Lalu yang ketiga, government efficiency, korupsi. Salah satu alasan kenapa orang nggak bayar pajak apa Pak? Ya itu. Karena uangnya jadi Harley, gitu ya. Harley siapa nggak tahu gitu. Nah itu juga harus itu. Sekarang yang dilakukan itu yang di-push di kami di Dewan Ekonomi Nasional itu adalah digitalisasi e-government, ya itu terus terkuat. Lalu education system ya, juga harus agile karena AI ya, harus diantisipasi. Nah yang di sektor kita, sektor kampus itu tadi, kita itu 0,2% research spending dari PDB, kecil banget. Malaysia itu udah 4 kalinya. Yang paling tinggi itu Israel, 10% PDB-nya itu untuk R&D. Israel itu. Nah kita nggak usah ngejar Israel, ngejar tetangga aja gitu loh, itu belum. Yang terakhir itu tadi institusi check and balance kita belum kuat. Nah ini makanya menutup ini bagaimana ke hukum dan politiknya. Karena tadi saya bilang kalau bicara ekonomi Indonesia, Nobel Ekonomi tahun 2004 itu institusi sederhana, nggak usah pakai indeks macam-macam. Saya bilang keluar aja apakah di jalan masih ada motor masuk trotoar. Kalau ada motor masih masuk trotoar, institusi kita belum benar. Kalau institusi belum benar, berarti ekonomi kita juga nggak akan benar-benar. Nah, oleh karena itu saya tutup untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman di non-ekonomi untuk bicara tentang outlook ke depan. Terima kasih. Tidak.